warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro, semester 3, dari kelompok 7, dari lokal A2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas sinyal dan sistem dengan dosen pengampun Dr. Syafrizal Tasfunglo ST.MT. Kami mengerjakan tugas ini secara bersama-sama. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Pratama dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas tentang dari persamaan diferensial ke fungsi transfer antara domain waktu dan domain frekuensi. Namun persamaan diferensial itu memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama itu kompleks saat orde sistem tinggi, sulit dibaca untuk menilai kestabilan, tidak menunjukkan pol atau zero secara langsung, perbandingan antara sistem tidak efisien, sistem rangkaian seri atau umpan balik harus diturunkan ulang, analisis frekuensi tidak terlihat dari bentuk waktunya. Maka dari itu hadirlah fungsi transfer. Transformasi Laplace berperan penting dalam menghasilkan bentuk fungsi transfer dan menyediakan karakteristik yang membuat analisis sistem menjadi lebih efisien. Turunan waktu berubah menjadi operasi S, sehingga model kompleks di domain waktu menjadi polinomial yang mudah diolah. Adapun rumusnya GS sama dengan YS dibagi US. Dengan GS menunjukkan bagaimana sistem memproses sinyal pada berbagai frekuensi. YS mewakili respon sistem terhadap masukan dalam bentuk fungsi frekuensi kompleks. US menggambarkan bentuk sinyal yang diberikan ke sistem dalam domain frekuensi kompleks. Pol adalah nilai S yang membuat penyebut fungsi transfer sama dengan 0. Pol menentukan stabilitas dan dinamika sistem. Pol di sebelah kiri atau S-plane menunjukkan sistem stabil karena responnya menurun terhadap waktu. Pol sebelah kanan atau S-plane menyebabkan sistem tidak stabil karena responnya meningkat. Dan terakhir adalah zero. Zero adalah nilai S yang membuat pembilang fungsi transfer sama dengan 0. Zero mempengaruhi bentuk respon sistem terhadap masukan tanpa membuat stabilitas langsung. Zero dapat menambah atau mengurangi amplitudo pada frekuensi tertentu. Dapat memodifikasi sistem seperti overshoot dan waktu naik. Oke, kita lanjut materi yang sudah dibawakan oleh Wahyu Pratama tadi. Yang pertama, ini ada order pertama. Fungsi ini menjelaskan hubungan antara input dan output. Suatu sistem dinamis menggunakan transformasi Laplace dengan asumsi kondisi berawal dari nol. Fungsi ini mempresentasikan perilaku sistem order pertama, linear, dan invarian waktu atau LTI. K. Penguatan gain sistem. Ini menunjukkan ratio antara nilai keluaran akhir dan masukan konstan ketika sistem telah mencapai keseimbangan. R. Tau. Konstanta waktu sistem. Ini menggunakan kecepatan sistem merespon stabilitas. Sistem ini stabil selama konstanta waktu R bernilai positif. Ini ada karakteristik transformasi Laplace menggunakan sinyal dan sistem dari domain waktu ke domain frekuensi agar analisis lebih mudah. Karakteristik juga mempunyai 4 poin. Yang pertama ada menyederhanakan persamaan. Yang kedua ada variabel S. Yang ketiga ada pole dan zero. Yang terakhir ada analisis sinyal. Kita lanjut menyederhanakan persamaan. Mengubah turunan waktu menjadi operasi aljabar pada variabel S sehingga persamaan diferensial menjadi lebih sederhana. Variabel S menggunakan variabel kompleks S sama dengan
0 tambah plus JW yang mewakili peradaban dan frekuensi sistem. Yang ketiga ada pole dan zero, menampilkan nilai kestabilan dan dinamika sistem. Yang terakhir ada analisis sinyal, mempresentasikan sinyal step, rem, dan impuls dengan bentuk sederhana. Terus penerapan teknologi. Penerapan teknologi ini juga mempunyai 3 poin. Yang pertama ada sistem rem ABS. Sistem rem ABS sinyal mempercepat roda berubah cepat dalam waktu, tetapi pola slip lebih mudah terbaca melalui komponen frekuensi sinyal. Laplace membantu kontroler menentukan kapan tekanan rem harus dilepas atau ditekan. Yang kedua ada pengaturan suhu ruangan. Perubahan suhu lambat di waktu, tetapi stabilan kontrol dinilai melalui posisi pole domain frekuensi. Yang terakhir ada filter audio smartphone. Suara masuk sebagai sinyal waktu, tetapi proses pemisahan bass, vokal, dan noise dilakukan berdasarkan frekuensi Laplace digunakan untuk menentukan karakteristik filter, low pass, high pass, dan band pass. Untuk kesimpulannya, persamaan diferensial memberikan fondasi untuk memahami dinamika fisik suatu sistem, tetapi bentuk waktunya kurang efisien untuk menganalisis kestabilan, respon frekuensi, atau rangkaian sistem yang kompleks. Maka dari itulah diberikanlah solusi untuk menyederhanakan analisis dengan mengubah model waktu menjadi bentuk frekuensi yang lebih informatif, menunjukkan pole zero dan karakter sistem secara langsung.